Salam Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Dengan penuh sukacita kita mau menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya mari tenangkan hati dan pikiran. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan dibaca dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Begini firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Dengan penuh sukacita kembali saya menyapa saudara-saudari sekalian. Salam. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tema firman Tuhan adalah iman yang menyembuhkan. Saudara-saudari di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini
ada sering terjadi berbagai macam penyakit. Silih berganti terjadi. Baik itu penyakit tubuh, begitu juga penyakit dalam pikiran. Penyakit tubuh bisa terjadi mungkin karena makanan, atau mungkin memang itulah penyakitnya. Bisa juga karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang terbebani pikirannya sehingga bawaannya sakit. Bisa juga penyakit itu penyakit tubuh bisa ada karena kekuatan setan iblis, karena kejahatan. Dan bisa jadi juga penyakit pikiran itu bisa terjadi karena kesusahan, susah mencari nafkah kebutuhan, besar pasak daripada tiang. Ada mungkin hal-hal yang diinginkan, yang direncanakan, tetapi tidak bisa terwujud. Banyak tantangan, banyak cobaan yang terjadi dalam kehidupan, baik yang dilakukan oleh orang lain, baik dari keluarga sendiri, dari pekerjaan, aktivitas, atau apa saja. Semua itu menjadi beban pikiran. Sehingga manusia sering mengalami penderitaan. Orang-orang mengalami gelap hati, gelap mata, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saudara-saudari dalam Tuhan, segala beban, kalau terjadi berbagai macam penyakit dalam kehidupan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus, tersungkurlah di hadapan kakinya, rendahkan diri kepadanya, ceritakanlah apa yang menjadi pergumulan, yang menjadi penyakit dalam hidup dengan penuh iman. Dan imanmu itu nanti yang akan menyembuhkan. Dari kisah firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar, ada dua orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Mari kita melihat kedua orang ini apa yang mereka lakukan sampai Yesus mau mengabulkan permintaan mereka dan penyakit mereka bisa sembuh. Kedua orang ini adalah Yairus dan seorang perempuan pendarahan. Yairus ini kita bisa katakan dia memiliki penyakit pikiran karena anaknya perempuan sedang sakit sekarat dan hampir mati. Dan perempuan pendarahan mengalami penyakit tubuh. Apa yang dilakukan Yairus? Kita perlu mengetahui terlebih dahulu, Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Yang mungkin bisa kita katakan dia ini adalah orang terhormat, yang seharusnya semua orang yang harus datang kepadanya. Tetapi kali ini karena penyakitnya, karena penyakit pikirannya, karena penyakit anaknya, ia datang tersungkur di depan kaki Yesus. Ia tidak peduli jabatannya, kehormatannya. Dia tidak peduli. Karena melihat Yesus ia tersungkur. Ia merendah di hadapan Tuhan. Itu yang ia lakukan. Kemudian apa yang ia lakukan? Ia memohon dengan sangat kepada Yesus. Ia menceritakan bahwa ia sedang mengalami penyakit pikiran. Yaitu anaknya perempuan sedang sakit, bahkan hampir mati. Karena Bapak Ibu Saudari, siapa sih yang tidak terbebani dalam pikiran jika seorang anak yang dikasihi sangat sakit dan hampir mati? Ia menceritakan sesuai keadaan yang sedang ia alami. Kemudian ia memohon kepada Tuhan supaya Yesus datang ke rumahnya untuk meletakkan tangannya ke atas anaknya itu, dengan harapannya supaya ia selamat dan hidup. Bayangkan saudara-saudari, ia meminta kepada Yesus datang ke rumahnya supaya Yesus meletakkan tangannya supaya anak itu selamat dan hidup. Ia sudah mendahului iman.
Ia sudah mendahului pikiran bahwa ketika Yesus menjamah anak itu pasti selamat dan hidup. Kalau tidak pakai iman, saudara-saudara, maka Yairus tidak percaya kalau Yesus datang ke rumah, belum tentu bisa sembuh, bisa selamat, bisa hidup. Tetapi inilah iman yang melampaui batas. Yesus melihat dan mengetahui imannya, sehingga Yesus mau mengikuti permintaannya. Yesus mau datang ke rumahnya. Di pertengahan jalan, ada sesuatu lagi yang terjadi, yaitu seorang perempuan pendarahan yang menjamah jubah Yesus. Sementara Yesus melayani perempuan pendarahan, datanglah keluarga Yairus memberitahu bahwa anaknya telah mati. Untuk apa lagi susah-susah bawa Yesus ke rumah? Tetapi Yesus tidak mau mendengar perkataan itu. Karena sesuatu apa yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus untuk mendengar doa kita, untuk melakukan apa yang kita minta, Ia tidak akan membatalkan itu. Ia terus melakukannya. Hanya saja Yairus perlu sabar dan tabah. Karena sudah pasti dalam pikiran Yairus ini tadi, oh Tuhan, ayo cepat-cepat datang ke rumah saya, biar anak saya itu tidak mati. Tetapi apa boleh buat? Di pertengahan jalan ada saja kendala yang menghalangi waktunya Yesus untuk cepat datang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang pergumulan dan permohonan kita kepada Tuhan itu kadang juga tertunda sedikit. Karena mungkin ada sesuatu hal yang lain. Dan apa yang dilakukan di situ? Kata Yesus kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Tuhan hanya meminta jangan takut, jangan bimbang, percaya saja. Dan akhirnya setelah Yesus menyelesaikan perempuan pendarahan, Ia melanjutkan perjalanan sampai ke rumah Yairus. Dan memang benar, Tuhan menyembuhkan, membangkitkan anak perempuan itu. Itulah yang dilakukan Yairus. Iman yang ia lakukan sehingga Yesus mendengar doanya. Kedua, kita melihat perempuan pendarahan. Kita sudah tahu Yesus tadi hanya mau lewat di situ. Tujuannya adalah ke rumah Yairus. Tetapi ada seorang perempuan pendarahan yang imannya juga melampaui batas. Yang ia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ia hanya mendengar dan ia sudah percaya bahwa Yesus punya kekuatan. Kemudian perlu kita ketahui, di zaman itu perempuan pendarahan itu dikucilkan, dianggap najis, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, tidak boleh bergabung dengan orang banyak. Tetapi saudara-saudara tahu, perempuan pendarahan itu tidak peduli peraturan itu. Ia mencoba ikut berdesakan di tengah-tengah orang banyak. Karena ada banyak orang yang berdesak-desakan mengikuti Yesus pada saat itu. Ia menembus desakan-desakan orang banyak itu, sekalipun ia bersentuhan kepada orang banyak. Kemudian peraturan pada saat itu, seorang perempuan pendarahan itu sebenarnya tidak boleh menyentuh laki-laki. Tetapi oleh karena iman perempuan pendarahan itu, ia tidak peduli. Ia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Imannya melewati yang biasa. Imannya melampaui apa yang telah ditetapkan. Ia tidak peduli, ia tidak takut. Sekalipun ia nanti mungkin kena hukuman, teguran atau apa, ia tidak peduli. Demi imannya untuk mendapatkan kesembuhan, ia menembus batas, menjamah jubah Yesus. Itulah iman yang dilakukan perempuan pendarahan. Dan apa yang terjadi? Memang benar, imannya itulah yang menyembuhkannya. Pada saat itu juga pendarahannya berhenti, penyakitnya sembuh. Sekalipun ia takut karena Yesus mencarinya. Siapa yang menjamah jubahku? Tetapi apa yang ia lakukan? Ia tersungkur di depan Yesus, merendahkan diri lagi. Ia menceritakan sesungguhnya apa yang terjadi. Dan apa kata Yesus? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.
Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Semua yang dikatakan Yesus adalah hanya berdasarkan iman. Itulah kisah kedua orang yang kita baca dan kita lihat dari firman Tuhan yang telah kita baca. Iman Yairus dan iman seorang perempuan pendarahan yang perlu kita pedomani. Yang perlu juga kita lakukan iman yang seperti itu. Ketika terjadi berbagai macam penyakit dalam kehidupan kita, yang seperti kita katakan dari awal tadi, penyakit tubuh, penyakit pikiran, dan penyakit apa saja, pergumulan dalam hidup ini, apa yang kita lakukan? Kita lakukan seperti yang dilakukan Yairus dan perempuan pendarahan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan bawa jabatan. Jangan peduli dengan harga diri. Jangan peduli dengan hormat, jabatan, sanjungan-sanjungan yang kita miliki. Jangan peduli dulu. Tinggalkan itu. Datanglah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tersungkurlah di kakinya. Rendahkan diri. Itu yang harus dilakukan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Mohonlah kepada Tuhan. Dengan penuh iman dan percaya. Aku percaya Tuhan. Jika Engkau turun tangan untuk menjamah, untuk menyembuhkan penyakitku ini, atau untuk menyelesaikan pergumulan saya ini, saya percaya pasti bisa terselesaikan, bisa sembuh. Itu iman percaya seperti yang dilakukan Yairus. Kemudian ceritakan sesuai yang dibutuhkan. Jangan juga minta semaunya saja. Karena kebanyakan orang kalau berdoa kepada Tuhan, ia meminta segalanya, keliling-keliling, pokoknya semuanya dia minta. Sekalipun itu bukan kebutuhannya, sekalipun itu kebutuhan tidak mendesaknya, dan semua keinginannya ia minta kepada Tuhan. Dan nanti kalau keinginannya itu tidak dikabulkan, lalu ia mulai memberontak, percuma berdoa, percuma datang kepada Yesus. Padahal sebenarnya bukan karena Yesus tidak mau mengabulkan, tetapi karena doanya yang salah kepada Tuhan. Yairus hanya menceritakan sesuai kebutuhannya. Anakku sudah mati. Anakku sedang sakit dan hampir mati. Datanglah. Itu saja yang ia minta. Karena memang pada saat itu itu yang mendesak pikirannya. Yang mendesak. Itu kebutuhan yang mendesak. Dan itulah yang diterima oleh Tuhan. Ceritakanlah kepada Yesus sesuai apa yang engkau butuhkan saat ini. Tuhan pasti mendengarnya. Lakukanlah seperti tindakan iman yang dilakukan perempuan pendarahan. Ia tidak takut dan gentar kepada orang lain. Ia tidak berpedoman dengan aturan-aturan yang dibuat secara manusia. Datanglah kepada Tuhan Yesus karena niat dari hati, bukan karena peraturan, bukan karena kebiasaan. Datanglah kepada Tuhan niat dari hati. Kalau sudah niat, saudara-saudaraku, maka apapun di sekeliling itu tidak peduli. Sekalipun nanti mungkin beresiko, sekalipun nanti mungkin melelahkan, menyusahkan, atau apapun yang terjadi, itu gak peduli karena niat datang kepada Tuhan Yesus. Dan dari niat itulah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Tembuslah batas. Jangan hanya iman yang biasa-biasa saja. Coba kalau misalnya perempuan itu menyerah, udahlah orang banyak di situ, bagaimana aku bisa masuk, bagaimana aku bisa menjamahnya, nanti aku dihukum. Kalau dia sudah takut duluan seperti itu, berarti ia tidak memiliki iman. Maka ia nggak pernah sembuh. Kebanyakan orang seperti itu. Nggak mungkin. Penderitaan saya ini nggak mungkin lagi. Penyakit saya ini nggak mungkin lagi. Pergumulan saya ini nggak mungkin lagi. Udahlah, menyerah. Itu namanya nggak memiliki iman. Keluarlah dari pemikiran itu. Bangkitlah imannya. Datanglah menjamah Tuhan Yesus. Rasakan Yesus dalam hidupmu. Maka segala penyakitmu akan sembuh. Milikilah iman seperti itu. Dan kemudian setelah menerima apa yang telah engkau minta, datanglah tersungkur di depan Yesus. Merendahkan diri selalu di hadapan Yesus kembali. Itulah iman. Jangan juga beriman kepada Tuhan hanya untuk meminta, hanya pada saat butuh.
Bukan juga. Beriman kepada Tuhan itu tidak henti-henti. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Percaya bahwa Dia punya mujizat. Ia punya kekuatan. Itu sebabnya kita meminta kepadanya. Dan mulai pada saat itulah kita harus tetap beriman mengikuti Dia. Apapun yang Ia katakan dalam firman-Nya kita ikuti. Itu yang disebut dengan beriman. Beriman mengikuti segala apa perintahnya, sekalipun itu susah, sekalipun itu mungkin menyakitkan. Jangan beriman kepada Tuhan juga hanya karena ada maunya, tetapi berimanlah kepada Tuhan sepanjang kehidupan ini. Sekali lagi, hanya melalui imanlah, iman percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang dapat menyembuhkan segala penyakit pergumulan yang terjadi dalam kehidupanmu. Kita berdoa. Allah kami dahsyat luar biasa. Ketika kami datang tersungkur di hadapan-Mu dengan penuh iman memohon, meminta apa yang kami butuhkan, apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, Tuhan mau menjawab dan mengabulkannya bagi kami. Kami mau beriman kepada-Mu Tuhan, agar hidup kami ini penuh dengan sukacita, dan kami mau memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Amin.